Namaku Dimas. Kalau ada yang bertanya apa pencapaian terbesar dalam hidupku, jawabannya bukan rumah, bukan mobil, bukan jabatan, melainkan dua adikku. Karena selama bertahun-tahun, aku hidup bukan untuk diriku sendiri. Aku hidup untuk mereka. Dan ironisnya, saat aku jatuh, justru mereka yang pergi menjauh dariku. Aku berusia 20 tahun ketika ayah meninggal dunia. Hari itu aku tidak hanya kehilangan seorang ayah, aku juga kehilangan masa mudaku. Karena sejak hari itu, aku menjadi kepala keluarga. Ibuku hanya berjualan gorengan di depan rumah, sedangkan dua adikku masih sekolah. Yang satu baru SMP, yang satu lagi masih SD. Aku masih ingat malam setelah pemakaman. Ibu duduk di ruang tamu, matanya bengkak karena menangis. Lalu beliau berkata pelan, "Bagaimana kita hidup setelah ini, Mas?" Aku tidak punya jawaban, tapi malam itu aku berjanji pada diriku sendiri. Apapun yang terjadi, adik-adikku harus tetap sekolah. Sejak saat itu, aku bekerja apa saja. Pernah menjadi kuli bangunan, pernah menjadi kurir, pernah menjaga toko sampai larut malam. Kadang aku bekerja di dua tempat sekaligus, pulang saat orang lain tidur, berangkat saat orang lain belum bangun. Tubuhku sering sakit, tanganku sering lecet, tapi aku tidak pernah berani berhenti. Karena setiap kali ingin menyerah, aku teringat wajah adik-adikku. Tahun demi tahun berlalu, adik pertamaku berhasil masuk perguruan tinggi. Hari itu ia pulang membawa surat kelulusan. Ia menangis bahagia, sedangkan aku diam-diam menjual motor kesayanganku untuk biaya daftar ulang. Aku tidak pernah menceritakannya kepada siapapun karena melihatnya kuliah sudah cukup membuatku bahagia. Beberapa tahun kemudian, adik keduaku juga lulus kuliah. Ibuku menangis haru. Tetangga memuji keluarga kami. Mereka berkata, "Dimas berhasil membesarkan adik-adiknya." Aku hanya tersenyum. Meski tidak ada yang tahu, tabunganku hampir tidak pernah tersisa. Waktu terus berjalan, adik pertamaku menjadi guru, adik keduaku bekerja di bank. Mereka mulai memiliki penghasilan tetap, membeli motor baru, membeli rumah, menikah, memulai hidup mereka sendiri, dan aku ikut bahagia karena semua perjuanganku terasa terbayar. Untuk pertama kalinya, aku berpikir hidupku akan lebih ringan. Aku salah. Di usia 35 tahun, aku akhirnya menikah. Sederhana, tidak ada pesta mewah, tidak ada gedung besar, tapi aku bahagia karena istriku menerima semua kekuranganku. Kami tinggal di rumah kecil, memulai hidup dari nol, dan untuk pertama kalinya, aku mencoba hidup untuk diriku sendiri. Lalu, musibah datang. Pabrik tempatku bekerja melakukan pengurangan karyawan. Namaku ada dalam daftar, aku terkena PHK. Dunia seakan berhenti. Aku pulang membawa surat itu. Istriku mencoba tersenyum, tapi aku tahu dia juga takut. Tabungan kami tidak banyak, sedangkan anak kami mulai sering sakit. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku meminta bantuan kepada adik-adikku. Aku menelepon adik pertamaku, "Mas cuma butuh pinjaman sementara." Ia terdiam cukup lama, lalu menjawab, "Maaf ya Mas, lagi banyak cicilan." Aku mengangguk, meski ia tidak bisa melihatku. Aku menelepon adik keduaku, jawabannya hampir sama. "Maaf Mas, lagi banyak kebutuhan." Aku kembali mengangguk, lalu menutup telepon dan mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin mereka memang sedang kesulitan. Beberapa minggu kemudian, aku membuka media sosial. Aku melihat foto adikku sedang berlibur ke Bali. Minggu berikutnya, ia mengunggah foto mobil baru. Bulan berikutnya, ia merenovasi rumah. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Bukan karena iri, tapi karena sadar ternyata alasan mereka bukan tidak mampu, mereka hanya tidak ingin membantu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menangis diam-diam di kamar mandi agar istriku tidak melihat. Belum selesai sampai di situ, suatu malam ibuku terkena stroke ringan. Aku membawanya ke rumah sakit. Biaya pengobatan tidak sedikit. Aku kembali menghubungi kedua adikku, berharap kali ini berbeda, tapi yang datang hanya pesan singkat. "Maaf Mas, belum bisa." Aku membaca pesan itu berulang kali,
lalu mematikan layar ponsel, tidak marah, tidak kecewa, aku hanya merasa sangat lelah. Malam itu, aku menjaga ibu sendirian di rumah sakit. Ruangan terasa sunyi, hanya terdengar suara monitor dan napas ibu yang berat. Aku duduk di samping tempat tidurnya, menatap wajah yang dulu selalu terlihat kuat, kini terlihat rapuh. Tiba-tiba ibu memanggilku. "Mas." Aku segera mendekat. "Iya, Bu." Beliau menggenggam tanganku, lemah tapi erat, seolah takut kehilangan. Lalu beliau berkata, "Maafkan Ibu." Aku tersenyum kecil. "Kok malah minta maaf, Bu? Harusnya Dimas yang minta maaf. Belum bisa bikin Ibu hidup enak." Ibu menggeleng pelan, air matanya mulai mengalir. Justru karena itu, aku tidak mengerti. Beliau menarik napas panjang, lalu berkata, "Dari semua anak Ibu, kamu yang paling banyak kehilangan." Dadaku langsung terasa sesak. "Ayahmu pergi terlalu cepat, dan Ibu membiarkan kamu menggantikan posisinya." Aku mencoba tersenyum. "Gak apa-apa, Bu." Tapi Ibu kembali menggeleng. "Tidak, Mas. Harusnya itu tidak pernah menjadi tugasmu. Saat teman-temanmu kuliah, kamu bekerja. Saat teman-temanmu jalan-jalan, kamu lembur. Saat teman-temanmu membangun masa depan mereka, kamu membangun masa depan adik-adikmu." Aku menunduk karena semua itu benar. Lalu ibu berkata sesuatu yang membuatku tidak sanggup menahan air mata. "Ibu selalu bangga menceritakanmu ke orang lain. Anak sulung ibu hebat. Anak sulung ibu bertanggung jawab. Anak sulung ibu rela berkorban." Beliau berhenti, menangis. Tapi ibu tidak pernah bertanya, "Apa kamu capek?" Aku langsung menunduk. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Karena selama bertahun-tahun, memang tidak pernah ada yang bertanya itu. Ibu menggenggam tanganku lebih erat. "Maaf ya, Mas. Ibu terlalu bangga pada pengorbananmu, sampai lupa kalau kamu juga anak yang butuh dibahagiakan." Aku menangis, tidak peduli siapa yang melihat. "Sudahlah, Bu." Dimas ikhlas. Ibu mengangguk pelan. Ibu tahu, justru itu yang paling membuat ibu sedih. Aku menatap beliau, karena orang yang paling ikhlas seringkali menjadi orang yang paling banyak terluka. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa ada seseorang yang benar-benar melihat semua lelahku. 6 bulan kemudian, ibu meninggal dunia. Saat pemakaman, kedua adikku datang, menangis, memelukku, meminta maaf, mengatakan mereka menyesal. Aku percaya mereka tulus. Aku percaya mereka memang menyesal, tapi ada beberapa penyesalan yang datang terlalu terlambat. Hari ini, aku tidak membenci adik-adikku. Aku juga tidak menuntut balas, karena hidup sudah mengajariku satu hal. Membantu keluarga adalah hal yang mulia, tapi jangan sampai begitu sibuk menyelamatkan orang lain, sampai lupa menyelamatkan dirimu sendiri, karena suatu hari nanti, orang yang paling membutuhkan pertolongan itu mungkin adalah dirimu sendiri, dan belum tentu semua orang yang pernah kau bantu akan ada di sana untukmu. Kalau kalian berada di posisi Dimas, apakah kalian bisa memaafkan adik-adik kalian? Atau kalian memilih menjauh dan memulai hidup baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.